Chu Zi ada di belakang Su Tianran. Rencana ini telah dikonseptualisasikan oleh mereka berdua. Tentu saja, Su Tianran telah memiliki rencana ini selama ini. Dia hanya membantunya memperbaiki dan menyempurnakannya. Justru karena rencana ini bahwa Su Tianran mampu berkomitmen penuh untuk keputusannya. Rencana itu telah berkembang dengan sempurna, dan bahkan naga suci kegelapan terperangkap di dalamnya. Kedua Douluo tertinggi dari Gereja Roh Kudus telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Gereja Roh Kudus selesai. Bahkan jika orang-orang yang tersisa dapat melarikan diri, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Tanpa dua Ultimate Douluo, Gereja Roh Kudus tidak lagi dapat mengancam kekaisaran matahari bulan. Tidak akan terlalu sulit untuk memusnahkan tuan jiwa jahat yang tersisa. Saat ini, Imperial Engineer Legiun Jiwa Naga masih di samping Su Tianran, melindunginya. Sisa dari 3 Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas bertebaran di langit di atas istana. Semua alat pengintai jiwa mereka terkunci di area ini. Jika naga suci kegelapan dan dewa kematian Douluo entah bagaimana mampu bertahan dari serangan mereka, mereka akan menerima pukulan dahsyat terakhir dari Legiun Insinyur Jiwa ini. Ini adalah langkah terakhir dari rencana Su Tianran. Sejumlah besar pasukan telah berkumpul menuju istana dari segala arah. Warga sipil telah dikawal keluar ketika pasukan memastikan bahwa tidak ada penyusup memasuki istana sekarang. Huo Yuhao dan Tang Wutong secara alami merupakan pengecualian. Di bawah perlindungan tiruannya, mereka dapat memasuki area yang tertutup dengan mudah. Cahaya oranye terang masih bersinar pada saat ini. Jelas betapa kuatnya ledakan itu. Huo Yuhao pasti tidak ingin mencoba melawan kekuatan dahsyat dalam ledakan itu. Suhu harus setidaknya beberapa ribu derajat Celcius. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan tubuh manusia. Bahkan Douluo Transcendent Es tertinggi seperti dia tidak akan bisa menahan panas itu. Rencana yang kejam. Chu Zi, apakah ini rencanamu, atau Su Tianran? Chu Zi juga melihat ledakan dari udara. Seperti Su Tianran, dia juga mengungkapkan senyum. Namun, senyumnya lebih hangat daripada tawa dingin yang diberikan Su Tianran. Semua personel penting di dalam istana, termasuk putra Chu Zi, telah dievakuasi. Mereka hanya meninggalkan beberapa pelayan dan penjaga untuk menipu dewa kematian Douluo. Pada akhir hari, ada beberapa orang yang harus mati bersama dewa kematian Douluo. Keduanya harus mati. Jika mereka hidup, Huo Yuhao harus menghadapi mereka dalam waktu dekat. Chu Zi tahu bahwa dewa kematian Douluo tidak akan pernah membiarkan Huo Yuhao pergi. Demikian pula, Huo Yuhao tidak akan pernah membiarkannya pergi. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini adalah salah satu dari mereka harus mati. Yuhao, sekarang setelah aku mengalahkan dua musuhmu yang paling kuat, kau seharusnya jauh lebih aman. Setelah mengetahui bahwa pria yang dicintainya berada dalam keadaan yang jauh lebih aman sekarang, Chu Zi sangat senang. Namun, beberapa kepahitan dimasukkan ke dalam kebahagiaannya. Alasannya adalah bahwa Huo Yuhao tidak akan pernah benar-benar miliknya. Namun, dia masih senang dia bisa melakukan sesuatu untuknya. Ini benar meskipun dia tahu bahwa dia tidak ingin dia membantunya. Chu Zi selalu menikmati penyelesaian masalah melalui cara paling sederhana. Dia senang bahwa masalah Gereja Roh Kudus akan segera berakhir. Meskipun demikian, sangat disayangkan bahwa Su Tianran tidak mengalami banyak kerugian dari insiden ini. Masih ada beberapa guru jiwa dan insinyur jiwa yang kuat di sekitarnya. Tentu saja, rencana kedua Chu Zi akan segera terungkap. Itu adalah rencana yang brilian untuk menghancurkan dua Ultimate Douluo dengan mengorbankan istana. Tanpa istana, tidak akan ada alat jiwa arai kompresi energi tinggi. Pada saat yang sama, 4 alat jiwa arai kompresi energi tinggi di sekitar Radiant City sudah digunakan untuk memastikan ledakan di dalam istana tidak meratakan seluruh kota. Ini adalah contoh sempurna dari skema yang baik. Chu Zi telah berhasil menggabungkan apa yang ingin ia capai dan apa yang pasti akan terjadi bersama dalam rencananya. Dia bisa menjadi orang benar sambil menjebak lawan-lawannya ke dalam perangkapnya. Tampaknya seolah-olah kekuatan takdir telah memicu rencananya. Setelah melihat seberapa sukses rencananya, Chu Zi tidak bisa menahan senyum lebih lebar.
Bahkan jika pria itu tidak akan pernah menjadi miliknya, ada orang lain yang akan selalu menjadi miliknya. Dia tidak lain adalah putranya. Nama putranya, Yunhan, memiliki hubungan khusus dengan nama Huo Yuhao. Karakter Yu dalam nama Yuhao seperti hujan ke awan di Yunhan. Hao dan Han bergabung berarti luas. Su Tianran secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan istrinya saat ini. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi adrenalin. Dia sangat senang telah menjatuhkan dua ultimate Dou Luo. Ini jelas yang pertama bagi Kekaisaran Sun Mun. Bagaimanapun, Dubushi tidak terbunuh olehnya. Dia bunuh diri. Selain itu, dia bukan Dou Luo utama. Kali ini, prestasinya pasti akan turun dalam sejarah. Dia akan dihormati oleh generasi mendatang. Hahaha. Su Tianran mengeluarkan tawa memekakkan telinga yang menakuti Juzi, yang berada di sisinya. Sekarang setelah gereja Roh Kudus dihancurkan, saatnya bagi kita untuk fokus pada Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling. Juzi, saya akan memberi Anda 1 tahun untuk mengatur kembali pasukan kami dan mengisi mereka dengan peralatan, tenaga kerja, dan persediaan. Setahun kemudian, Anda akan berangkat sebagai marsal dan menaklukkan seluruh benua untuk saya. Saya ingin seluruh benua Dou Luo gemetar di bawah kaki kita dan bergidik di bawah cahaya alat jiwa kita. Setelah kekaisaran terakhir dihancurkan, kita akan mengganti nama Dou Luo benua-benua matahari bulan. Petik 2. Tapi aku tidak akan menghancurkan Akademi Shrek. Meskipun mereka telah melawan saya, mereka masih merupakan puncak dan tempat suci bagi semua guru jiwa. Pada akhirnya, saya juga seorang guru jiwa. Setelah kita menaklukkan seluruh benua, aku akan membuat akademi tunduk kepada kita. Ketika itu terjadi, aku akan mengenakan seragam akademi dan menghadiri pelajaran di sana. Bagaimanapun, ini adalah impian masa kecilku. Saya kemudian akan menamainya Akademi Kekaisaran Sun Mun, dan memastikan itu tetap menjadi bagian dari kerajaan kita selamanya. Mereka akan memastikan bahwa kita tetap menjadi kekaisaran yang kuat selama sisa sejarah. Petik 2. Hidup mulia. Hidup mulia. Insinyur jiwa dari Imperial Soul Engineer Legion bersorak serempak. Semua orang bisa melihat kegembiraan dan antisipasi di mata Su Tianran. Seolah-olah dia telah melihat seluruh benua sujud di hadapannya. Meskipun Kong Deming berdiri diam-diam di belakang Su Tianran, matanya berbinar-binar dengan kegembiraan yang sama seperti mata Su Tianran. Pada akhir hari, setiap warga Kekaisaran Sun Mun akan senang dengan apa yang baru saja dikatakannya. Cahaya oranye terang tidak mulai memudar sampai 15 menit berlalu. Bahkan kemudian, itu memudar sangat lambat. Di sisi lain, penghalang multiwarna yang dibentuk oleh 4 alat jiwa arai kompresi energi tinggi sudah menjadi sangat redup. Itu telah menjadi sangat tipis sehingga warnanya hampir tidak lagi terlihat. Ledakan di dalam penghalang itu terlalu menakutkan. Itu begitu kuat sehingga penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa arai kompresi energi tinggi hampir hancur di bawah kekuatannya. Juzi, Anda benar untuk mengarahkan sejumlah besar energi dari alat jiwa arai kompresi energi tinggi di luar kota. Meskipun ini berarti bahwa alat jiwa arai kompresi energi tinggi kota luar perlu diisi ulang untuk waktu yang lama, itu telah memungkinkan kami untuk mencapai tujuan kami. Jika kami gagal menahan ledakan, saya yakin kami akan kehilangan setidaknya sepertiga dari Radiant City. Sepertinya Anda telah membuat kontribusi besar lagi. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghadiahimu? Petik 2. Juzi tersenyum dan menjawab dengan sopan, selama Yang Mulia mengizinkan saya untuk tetap di sisi Anda dan menyaksikan Anda berhasil menaklukkan seluruh benua, itu sudah cukup untuk Juzi. Hahaha, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Su Tianran tertawa lagi. Sebenarnya, sudah lama sejak dia begitu senang dan bahagia. Dia bahkan belum bersemangat saat itu ketika dia naik tahta. Alasannya adalah dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Sebelumnya, Su Tianran tidak bisa mengendalikan seluruh tanah di depannya. Sekarang, dia benar-benar kaisar terkuat di seluruh benua. Tidak hanya dia mampu mengendalikan urusan internal di dalam kekaisarannya, tetapi dia juga bisa mendapatkan dukungan dan penghormatan dari para menterinya dan jenderalnya.
Sekarang dia telah menaklukkan kekaisaran jiwa surgawi dan menurunkan dua ultimate Douluo yang terus-menerus mengganggunya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Dia tidak lagi ingin menekan emosinya. Ini karena tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa menanyainya. Dia benar-benar ingin menjadi kaisar pertama dan terkuat di seluruh benua. Su Tianran sangat bersemangat dengan kata-kata Zhu Zi saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika bukan karena kakinya, dia pasti akan pindah dengan pasukannya dan menyaksikan tindakan gemilang pasukannya menginjak-injak kerajaan lainnya dengan matanya sendiri. Ketika cahaya oranye terang terus memudar, dia perlahan bisa melihat situasi di dalam penghalang yang dibentuk oleh alat Soul Array kompresi energi tinggi. Area yang diselimuti oleh penghalang tampak sangat bersih. Itu tidak terlihat seperti baru saja mengalami ledakan besar. Bahkan, seluruh tanah itu berkilau bersih. Itu karena tidak ada tanah lagi. Yang tersisa hanyalah kawah raksasa. Lava merah panas mengelilingi kawah yang sangat dalam. Cairan berapi itu masih mengalir di dalam kawah, memperdalamnya. Karena suhu tinggi lava, cahaya di dalam penghalang itu berkerut dan bengkok. Apa yang awalnya istana sekarang hanya terdiri dari 4 alat jiwa arai kompresi energi tinggi di 4 sudut kompleksnya. Hanya mereka yang masih utuh setelah ledakan. Namun, bahkan alat-alat jiwa itu mulai terbakar. Jejak asap hitam bisa terlihat berasal dari mereka. Jelas bahwa mereka mulai rusak karena energi yang sangat besar yang dikeluarkan oleh ledakan. Su Tianran tidak merasa bahwa itu adalah kesepakatan yang buruk untuk menukar istananya dengan dua ultimate Douluo. Ini kerugian yang pasti mampu dia tanggung. Namun, masih bisa dipungkiri bahwa itu adalah ledakan yang luar biasa. 10 kerang meriam stasioner kelas 9 telah digunakan. Dua ultimate Douluo harus senang dengan bagaimana kematian mereka dirayakan. Semua 10 peluru meriam jiwa stasioner adalah dari jenis yang sama. Mereka semua berenergi tinggi, sangat eksplosif, dan melepaskan panas. Hanya satu dari mereka yang cukup untuk menjatuhkan kota normal. Orang hanya bisa membayangkan suhu dan kekuatan ledakan yang dilepaskan oleh 10 cangkang meriam stasioner yang terkompresi di dalam area kecil ini. Dewa mungkin bahkan tidak bisa selamat dari ledakan ini. Su Tianran benar-benar senang melihat bagaimana semuanya telah terjadi. Sekarang, yang harus dilakukan hanyalah membersihkan kekacauan itu. Ledakan keras bisa terdengar dari dalam penghalang. Sepertinya salah satu alat jiwa arai kompresi energi tinggi akhirnya memberi jalan, dan meledak. Ini mengeluarkan asap hitam pekat ke udara saat penghalang cahaya multiwarna memudar. Setelah itu, reaksi berantai terjadi ketika 3 alat jiwa arai kompresi energi tinggi lainnya meledak satu demi satu. Lebih banyak asap hitam dilepaskan ke udara. Sepertinya mereka semua dihancurkan oleh ledakan. Namun, tujuan mereka sudah terwujud. Pada akhir hari, Kekaisaran Sun Moon telah membayar harga yang lumayan untuk menjatuhkan dua ultimate Douluo. Mereka telah kehilangan 2 insinyur jiwa kelas 9, sejumlah besar penjaga dan pelayan di dalam istana, 4 alat jiwa arai kompresi energi tinggi terbaru, dan 10 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Nilai hal-hal ini sudah cukup untuk membangun kota besar dari awal. Namun, Su Tianran masih sangat senang. Bagaimanapun, 2 ultimate Douluo akan dapat menghancurkan lebih dari kota besar jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Tanpa penghalang multiwarna, panas dari ledakan langsung melonjak keluar dan tersebar ke segala arah. Pada saat itu, suhu sekitar di seluruh kota Radiant tampaknya telah meningkat sedikit. Tempat-tempat yang lebih dekat ke istana menjadi sangat terik. Ini tidak bisa dihindari. Untungnya, Su Tianran telah mempersiapkan ini. Dia telah mengatur sebuah tim untuk memproyeksikan sinar air ke dalam kawah besar di dalam istana. Sejumlah besar uap dilepaskan pada saat itu. Sungguh pemandangan yang mengesankan untuk dilihat. Su Tianran, yang masih melayang di udara, tersenyum pada Zhu Zi dan berkata, ketika kita membangun kembali istana, tidak ada lagi kebutuhan untuk menggali. Sekarang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Faktanya, dinding bawah tanah seharusnya sangat tangguh sekarang karena telah dipanaskan oleh panas. Petik 2. Tiba-tiba, bunyi bip alarm terdengar.
Suara itu segera mengingatkan semua insinyur jiwa dari Imperial Soul Engineer Legion, yang sudah mulai menurunkan penjagaan mereka. Mereka langsung mengaktifkan penghalang pertahanan terkait mereka untuk melindungi Su Tianran, Juzi, dan yang lainnya. Keselamatan Kaisar adalah yang paling penting. Apa yang sedang terjadi? Seru Su Tianran. Yang mulia, kami telah mendeteksi kekuatan jiwa dan fluktuasi kekuatan spiritual dari kawah. Fluktuasi besarnya luar biasa, dan mereka menyelimuti seluruh istana. Salah satu insinyur jiwa melapor ke Su Tianran. Sekarang setelah Kekaisaran Sun Mun memasang alat-alat jiwa pengintai di atas istana, mereka dapat mendeteksi gerakan atau perubahan apapun secara instan. Su Tianran tampak frustrasi dengan berita itu. Menyerang. Aku ingin kalian semua melancarkan serangan habis-habisan ke istana. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika kedua Ultimate Douluo masih hidup. Tiba-tiba, uap berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Kepingan salju besar mulai menari di atas istana, dan aura mereka yang sangat dingin mengusir panas yang menyinari kawah. Pada saat yang sama, mereka mencegah alat-alat jiwa pengintai mengawasi peristiwa yang terjadi di dalam kawah. Serangkaian ledakan keras terus berdering di udara saat kawah di dalam istana menjadi lebih dalam dengan serangan yang dilemparkan ke dalamnya oleh para insinyur jiwa. Segala macam lampu dari ledakan menghancurkan kepingan salju saat Radiant City gemetar di bawah kekuatan ledakan dari Imperial Soul Engineer Legion. Juzi tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya saat melihat ini. Dia secara alami mengenali kepingan salju itu. Idiot, kenapa kamu ada di sini sekarang? Apakah Anda benar-benar mencoba menyelamatkan Dewa Kematian Douluo? Mengapa? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan memberinya jawaban. Alasannya adalah bahwa dia dan Tang Wutong sudah menghilang dengan dua Ultimate Douluo ketika meriam ditembakkan. Keamanan yang dibuat oleh pasukan tidak ada artinya ketika menghadapi imitasi Huo Yuhao dan domain interferensi spiritual. Pakaian di tubuh Long Xiaoyao sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah sisik naga hitam yang terbakar di tubuhnya. Di sisi lain, tubuh Ye Sishui sepertinya memancarkan aura bercahaya. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi semacam malaikat suci. Namun, tubuhnya agak tembus cahaya. Aura Blood Soul Demon Puppet di tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. Long Xiaoyao membawa Ye Sishui. Ada cahaya misterius di wajah Ye Sishui saat dia menatap Huo Yuhao dan Tang Wutong. Anehnya, dia tampak sangat tenang tentang semua ini. Ayo kita bicara nanti dan pergi sekarang. Ini adalah hal pertama yang Long Xiaoyao katakan setelah melihat Huo Yuhao. Sebelum ini, tepat ketika penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa arai kompresi energi tinggi telah menghilang, Huo Yuhao telah menerima pesan yang dikirimkan dari Long Xiaoyao. Dia telah diberitahu oleh Long Xiaoyao untuk melindunginya. Saat itu, Huo Yuhao sebenarnya ragu-ragu. Meskipun dia hanya mendengar suara Long Xiaoyao, dia merasa bahwa Ye Sishui mungkin masih hidup. Jika dia menyelamatkan Long Xiaoyao, dia juga akan menyelamatkan Ye Sishui. Namun, dia memutuskan setelah beberapa saat bahwa bantuan dan dendam dimaksudkan untuk diselesaikan secara terpisah. Dia harus membalas budi kepada Long Xiaoyao sebelum berpikir tentang bagaimana dia harus membalas dendam pada Ye Sishui. Bahkan jika Long Xiaoyao harus mencoba dan menghentikannya, dia tidak akan pernah membiarkan Ye Sishui bebas dari hukuman. Lagi pula, akan menjadi bencana jika membiarkan pemimpin roh jahat yang juga merupakan Ultimate Douluo pergi. Ledakan kacau terus berlangsung selama 15 menit sebelum mereka berakhir. Pada saat itu, baik Su Tianran dan Juzi sudah sangat cemas. Bahkan, merinding sudah terbentuk di kulit Su Tianran. Jika Kaisar Naga Douluo dan Dewa Kematian Douluo entah bagaimana masih bisa selamat, dia pasti tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Faktanya, tidak ada yang bisa menerima kemarahan mereka. Seluruh kekaisaran Sun Mun mungkin akan hancur oleh kemarahan dan kemarahan mereka. Juzi, apakah kamu pikir mereka sudah mati? Su Tianran berbalik dan menatap Juzi. Mati, mereka pasti mati. Juzi berseru dengan tekad. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kepengecutan dari Su Tianran. Dia sebenarnya takut dengan apa yang mungkin terjadi. Ya, mereka pasti sudah mati. Mereka harus mati.
seru Su Tianran. Saat ini, semua Radiant City telah dikunci oleh tentara dan insinyur jiwa. Namun, metode mereka tidak berguna melawan Huo Yuhao. Begitu dia melepaskan tiruannya, tidak ada yang bisa mendeteksi dia, atau orang-orang yang dia bawa bersamanya. Setelah menempuh perjalanan sejauh 50 km, yang hanya merupakan momen singkat bagi seorang Douluo Transcendent, Huo Yuhao berhenti di dalam hutan kecil. Dia harus berhenti sekarang. Bahkan, pada saat ini, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat serius dan serius. Dia akan menghadapi masalah yang sangat sulit. Meskipun dia benar-benar tidak ingin menghadapinya, dia tahu dia harus menyelesaikannya sekarang. Setelah melihat bagaimana Huo Yuhao berhenti, Tang Wutong secara alami berhenti bergerak. Dia berpegangan tangan dengannya ketika mereka berdua berbalik. Long Xiaoyao mengikuti di belakang mereka sambil membawa Ye Sishui di punggungnya. Pada saat ini, Huo Yuhao memperhatikan bagaimana sisik Long Xiaoyao menjadi merah padam. Wajah tuanya juga menjadi sangat merah. Namun, itu bukan jenis merah yang sehat. Di mata Huo Yuhao, yang dilihatnya hanyalah aura kematian. Itu benar. Bahkan seorang Ultimate Douluo seharusnya tidak bisa keluar hidup-hidup dari ledakan yang menakutkan itu. Long Xiaoyao dan Ye Sishui sudah berusia lebih dari 200 tahun, dan sudah pasti melewati puncaknya. Karena itu, mereka harus berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Long Xiaoyao menempatkan Ye Sishui ke tanah dengan lembut saat dia menopangnya untuk memungkinkannya duduk tegak. Namun, Ye Sishui mengangkat salah satu tangannya saat dia memegang bahu Long Xiaoyao. Dia ingin berdiri di sebelahnya. Yang mengejutkan baik Huo Yuhao dan Tang Wutong adalah bagaimana Ye Sishui tampaknya menjadi lebih muda. Long Xiaoyao benar. Ye Sishui sangat cantik ketika dia masih muda. Bahkan, dia tidak pucat dibandingkan dengan Tang Wutong sama sekali. Aura emas lembut dan bercahaya yang dia berikan membuatnya tampak sangat suci dan sakral. Ini persis sama dengan saat Huo Yuhao pertama kali melihat Ye Guyi menggunakan jiwa bela diri malaikatnya. Kulitnya putih dan seperti porselen. Senyum di wajahnya seakan memberitahu Huo Yuhao bahwa dia telah melepaskan semua dendamnya. Huo Yuhao dan Tang Wutong sangat terkejut dengan perubahan penampilan dan sikapnya. Mereka tidak tahu apa dua keadaan Ultimate Douluo saat ini. Mereka hanya tahu bahwa mereka berdua bertingkah aneh. Huo Yuhao masih bisa merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang murni dan kuat dari tubuh Ye Sishui. Dia sepertinya tidak lagi memiliki aura yang dimiliki oleh roh-roh jahat. Namun, dia juga tampaknya tidak memancarkan energi kehidupan. Di sisi lain, tubuh Long Xiaoyao masih memancarkan fluktuasi energi kehidupan yang cukup kuat. Namun, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa mereka memburuk dan sangat tidak stabil. Senior Long. Huo Yuhao memaksa dirinya untuk melihat Long Xiaoyao. Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, "Aku tahu. Tidak ada kesempatan bahwa Anda akan membiarkan Sishui pergi hari ini. Saya mengerti dari mana Anda berasal. Kalian berdua juga harus bisa mengatakan bahwa kita hampir mati. Namun, saya tidak tahu apakah saya dapat memenuhi keinginan saya sendiri sebelum itu. Aku awalnya ingin kamu menemukanku setelah kamu mencapai peringkat 98. Tapi sepertinya aku kehabisan waktu." Petik 2. Huo Yuhao diam. Dia telah mendengar cerita Long Xiaoyao dengan Ye Sishui dari Long Xiaoyao sendiri. Bahkan, dia bisa memahami rasa sakit di hatinya. "Yuhao, bisakah aku bertanya sesuatu padamu?" Long Xiaoyao bertanya. Huo Yuhao tetap diam sebelum berkata, "Selama itu tidak melibatkan saya membiarkan senior Ye pergi, saya bisa menjanjikan Anda hal lain." Huo Yuhao tahu bahwa Ye Sishui dan Long Xiaoyao tidak akan pernah bisa mengalahkannya dan Tang Wutong dalam keadaan mereka saat ini. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika aku akhirnya mati, secara alami aku akan kehilangan kemampuan untuk melindunginya. Aku hanya ingin kau berjanji padaku untuk tidak menyakitinya sampai aku mati. Bisakah kamu membunuhnya setelah aku mati?" Petik 2. Tubuh Huo Yuhao membeku. Hatinya sedih melihat Douluo tertinggi berlutut untuk sesuatu yang begitu sederhana. Setelah ragu-ragu sebentar, Huo Yuhao menjawab, "Selama senior Ye tidak mencoba melarikan diri, saya pasti bisa melakukan apa yang Anda minta dari saya."
Long Xiaoyao mengangguk dan berkata, kamu bisa yakin bahwa kamu tidak akan menyesal menerima permintaanku. Saya pasti akan membalas Anda untuk ini. Saat dia berbicara, dia perlahan berbalik untuk menghadap Ye Sishui. Raut wajahnya langsung diganti dengan ekspresi lembut. Sishui, kamu benar-benar sangat cantik. Kamu telah tetap begitu cantik sementara aku telah bertambah tua. Suaranya sangat lembut saat dia berbicara perlahan. Seolah-olah dia mengakui sesuatu. Ye Sishui melontarkan senyum lembut di wajahnya yang cantik. Tidak, kami berdua sudah tua. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa bersamamu sampai saat-saat terakhir kita. Saya sangat senang bahwa semuanya berakhir seperti ini. Jangan sedih. Ini adalah akhir terbaik yang bisa saya dapatkan. Petik 2. Suara Long Xiaoyao mulai bergetar. Sishui, apakah kamu benar-benar memaafkanku? Apakah Anda benar-benar bersedia memaafkan saya untuk semua yang saya lakukan kepada Anda? Petik 2. Ye Sishui tersenyum. Dia tampak benar-benar bahagia. Xiaoyao, kamu benar-benar idiot. Bahkan, bukan hanya kamu. Muen juga idiot. Kalian berdua benar-benar idiot. Anda berdua telah dimainkan oleh saya selama ini. Hanya saja kalian berdua terlalu bodoh untuk menyadarinya. Kamu benar-benar idiot. Petik 2. Meskipun dia tertawa, air mata mengalir di wajahnya. Mengapa demikian? Long Xiaoyao menatap kosong padanya. Ye Sishui menghela nafas dan berkata, kamu memberi terlalu banyak untukku dalam hidup ini. Sekarang kita berdua telah mencapai saat-saat terakhir dalam hidup kita, biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Biarkan saya menghapus bagasi yang Anda bawa selama ini, dan tinggalkan dunia kita dengan gembira. Saya akhirnya bisa berbagi banyak hal dengan Anda. Petik 2. Long Xiaoyao tertegun. Faktanya, baik Huo Yuhao dan Tang Wutong tertegun. Apa yang hendak dikatakan Ye Sishui pasti adalah sesuatu yang dia sembunyikan dengan hidupnya. Apa yang ingin kau katakan padaku? Long Xiaoyao bertanya. Ye Sishui tersenyum polos. Itu, hal yang selalu membuat Anda merasa bersalah sebenarnya tidak ada. Jika saya mengulangi apa yang baru saja saya katakan, saya maksudkan bahwa Anda tidak perlu merasa bersalah tentang hal itu. Alasannya adalah karena saya telah merencanakan semuanya selama ini. Orang yang saya tunggu adalah Anda selama ini, bukan Muen. Saya bersedia menikah dengan Anda. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Long Xiaoyao tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Huo Yuhao bisa melihat ketakutan di matanya. Long Xiaoyao menatap Ye Sishui dan berkata, Sishui, hentikan. Berhenti bicara. Saya tidak ingin Anda merusak kesan saya tentang Anda. Setidaknya kau sangat sempurna. Petik 2. Ye Sishui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku ingin mengatakan segalanya. Jika saya tidak bisa membiarkan semuanya keluar, saya tidak tahan untuk mati. Sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Meskipun kamu telah melindungiku di sisiku dan bahkan digunakan olehku selama bertahun-tahun, kamu tidak kehilangan apapun. Alasannya adalah bahwa Anda telah melindungi seorang wanita yang mencintaimu dari lubuk hatinya. Apakah kamu tahu itu? Long Xiaoyao menatap Ye Sishui dengan tak percaya. Mungkin itu karena keadaan tubuhnya saat ini, tetapi dia sebenarnya kehilangan kendali atas emosinya. Ye Sishui melanjutkan, saat itu, ketika kami dan Muen pertama kali berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, saya sudah pergi ke sana dengan motif tersembunyi. Saat itu, saya sudah menjadi bagian dari Gereja Roh Kudus. Niat saya satu-satunya adalah mengidentifikasi talenta terbaik di antara generasi kami. Oleh karena itu, saya bertemu dengan Anda dan Muen. Petik 2. Kalian berdua sangat luar biasa dan kuat. Sebenarnya, aku memucat dibandingkan kalian berdua. Kami semua masih muda saat itu, dan mudah bagi kami untuk berkumpul. Selain itu, saya punya agenda untuk mendekati Anda berdua. Karenanya, kalian berdua jatuh cinta dengan saya tanpa sadar. Di saat yang sama, aku juga jatuh cinta pada salah satu dari kalian. Petik 2. Kamu pasti berpikir bahwa Muen adalah orang yang aku cintai selama ini, kan? Sekarang saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa Anda telah menjadi idiot besar. Aku mencintaimu sejak awal.
Sebenarnya, saya tidak pernah menyukai Muen. Kamu ekstrovert, tampan, dan suka pamer. Saya jatuh cinta dengan segala sesuatu tentang Anda. Muen juga hebat, tapi dia terlalu mirip batu. Dia bukan tipeku sama sekali. Karenanya, kaulah yang telah aku cintai selama ini. Petik 2. Namun, aku tidak bisa memilihmu. Ayah Zongliwu tidak akan pernah mengizinkan saya memilih Anda karena Anda bukan anggota Akademi Shrek. Inilah tepatnya mengapa saya dipaksa olehnya untuk memilih Muen daripada Anda. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Sishui, pikirannya menjadi benar-benar kosong. Dia tidak menduga kesengsaraan terbesar dalam hidupnya berasal seperti ini. Ye Sishui masih tersenyum, meskipun air mata mengalir di wajahnya. Setelah itu, kami bertemu lagi. Pada saat itulah saya ditugaskan oleh ayah Zongliwu untuk memisahkan Anda. Dia memberitahu saya betapa berbahayanya bagi Gereja Roh Kudus untuk melawan dua guru jiwa paling berbakat dari generasi saya. Karenanya, saya harus membuat Anda saling berhadapan. Itulah satu-satunya cara kami dapat menghentikan Anda berdua dari memengaruhi perkembangan Gereja Roh Kudus. Petik 2. Karenanya, aku mengusulkan rencana itu dan menggunakan tubuhku untuk memancingmu. Setelah memberi Anda pertama kali, saya menciptakan konflik yang menyakitkan bagi kami bertiga. Namun, hanya Anda berdua yang benar-benar kesakitan. Saya selalu tahu apa yang saya lakukan. Saya adalah wanita suci dari Gereja Roh Kudus. Hahaha. Kakakmu, Long Xiaoyao menunjuk Ye Sishui saat dia memuntahkan darah dari mulutnya. Ye Sishui menatapnya dengan lembut dan berkata, "Xiaoyao, tolong jangan marah. Anda hanya akan mati terlalu cepat bagi saya untuk menyelesaikan apa yang saya katakan. Mungkin kamu tidak akan terlalu marah setelah mendengar apa yang harus kukatakan." Petik 2. Setelah apa yang terjadi kemudian, aku pergi. Namun, saya tidak menyesali apa yang telah saya lakukan. Saya telah memberikan tubuh saya kepada orang yang saya cintai. Saya tahu bahwa Anda dan Muen harus hidup dalam kesengsaraan setelah itu. Namun, saya tidak punya pilihan. Apakah Anda tahu bahwa ayah Zongliwu harus membunuh kalian berdua jika rencanaku gagal? Dibandingkan menyaksikannya membunuh kalian berdua, aku lebih suka menonton kalian berdua menderita dalam kesengsaraan. Bagaimanapun, kamu adalah cintaku, dan Muen adalah kakak laki-laki yang kuhormati. Bagaimana mungkin saya tidak tahu betapa baiknya dia kepada saya? Anda berdua selalu sangat penting dalam hati saya. Karena itu, saya perlu melakukan itu untuk melindungi Anda berdua dari Gereja Roh Kudus. Petik 2. Dan saya berhasil. Kalian berdua akhirnya menjadi ultimate Douluo. Meskipun Anda berdua dalam kesakitan dan penderitaan, setidaknya kami masih hidup. Benarkan? Petik 2. Setelah beberapa dekade, ayah Zongliwu memaksaku untuk melahirkan seorang putra sebelum dia meninggal. Dia memberitahu saya bagaimana itu satu-satunya cara dia bisa menyerahkan kepemimpinan kepada saya tanpa khawatir. Setelah itu, dia membantuku menjadi Douluo utama. Saat itulah aku benar-benar menjadi musuh Akademi Shrek. Sebagai wanita suci dari Gereja Roh Kudus, saya tidak akan pernah bisa bersama kalian berdua. Petik 2. Apakah kamu tahu betapa aku ingin bersamamu saat kami bertemu setelah ayah Zongliwu meninggal? Namun, saya tahu saya tidak bisa. Alasannya adalah bahwa saya sudah menjadi pemimpin Gereja Roh Kudus. Sebagai pemimpin di antara semua penguasa jiwa jahat, saya akan merusak reputasi Anda jika saya ingin bersama dengan Anda. Saya hanya bisa memaksa Anda untuk mengikuti saya dan melindungi saya. Ini akan memungkinkanmu untuk terus dianggap sebagai Kaisar Naga Douluo, alih-alih sebagai anggota Gereja Roh Kudus. Petik 2. Saya sangat senang bahwa Anda terus mengikuti saya dan melindungi saya bahkan setelah 100 tahun. Saya mungkin seorang guru jiwa yang tidak bermoral dan jahat, tetapi saya masih manusia. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat melihat perasaan yang Anda miliki untuk saya? Namun, aku tidak berani bertemu denganmu. Aku tidak tahan melihat namamu dihancurkan karena aku. Karena itu, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang cinta yang saya miliki untuk Anda. Petik 2. Sekarang, aku akhirnya bisa berseru cintaku padamu. Xiaoyao,
Aku selalu mencintaimu dan kamu sendirian. Meskipun Anda telah mengikuti saya dan menderita karena saya selama lebih dari 100 tahun, saya harus memberitahu Anda bahwa saya benar-benar layak mendapatkan cinta Anda. Alasannya adalah karena aku telah melahirkan seorang putra untukmu. Apakah kamu tahu itu? Apa yang kamu katakan? Rahang Long Xiaoyao terjatuh setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Sishui. Tubuhnya mulai bergetar. Seorang anak, Sishui telah melahirkan seorang putra untukku. Namun, sudah lebih dari 100 tahun. Bahkan jika dia adalah seorang guru jiwa yang kuat, dia mungkin akan mati setelah 100 tahun. Kamu mungkin tidak mengharapkan itu. Saya tahu Anda akan sangat terkejut setelah mendengar apa yang saya katakan. Sejujurnya, sama seperti Anda, saya belum melihatnya selama lebih dari 100 tahun. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Saya tidak dapat pergi dan menemuinya, karena saya tidak tahan membiarkan dia tahu bahwa ibunya adalah guru jiwa jahat dan pemimpin gereja Roh Kudus. Saya hanya berharap dia menjalani hidup yang sehat dan menjadi manusia normal. Bahkan, saya bahkan tidak ingin dia menjadi guru jiwa. Karena itu, saya memberinya nama keluarga Yan, nama keluarga saya sebelum saya bergabung dengan gereja Roh Kudus. Petik 2. Namun, nasib bekerja dengan cara yang misterius. Cucu kami sebenarnya bisa masuk ke Akademi Shrek karena kemampuannya sendiri. Dia akhirnya menjadi murid Muen. Jika saya tidak tahu bahwa jiwa bela dirinya sama dengan jiwa bela diri kedua saya, Phoenix berseri-seri, saya tidak akan tahu bahwa Muen telah menerima cucu kami sebagai muridnya. Bahkan, Muen melakukan yang terbaik untuk merawatnya, dan dia berakhir sebagai dekan Departemen Jiwa Marsial. Apa? Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi mengekspresikan ketidakpercayaan mereka. Jika bukan karena pengakuan Ye Sishui hari ini, siapa yang akan tahu bahwa Yan Shaoze sebenarnya adalah cucu Long Xiaoyao dan Ye Sishui? Kamu berbohong. Kamu mencoba menabur perselisihan di antara orang-orang di akademi. Tang Wutong berseru dengan marah. Ye Sishui tersenyum ketika dia melihat Long Xiaoyao, yang sudah terpana dengan semua yang dia katakan. Apakah ada kebutuhan bagiku untuk menabur perselisihan ketika segalanya sudah sampai pada tahap ini? Selain itu, sebagai Douluo utama, apakah Anda pikir saya harus berkeliling dan merusak hubungan? Aku adalah aku. Saya mengatakan apa yang saya katakan. Tentu saja, saya tidak akan berkeliling menyebarkan kebohongan. Shaoze haruslah cucu atau cicit kita, dilihat dari usianya. Namun, saya belum pernah mencoba menghubunginya. Saya hanya pergi untuk memeriksa garis keturunannya dan mengkonfirmasi bahwa dia adalah keturunan kami. Petik 2. Huo Yuhao menarik Tang Wutong kembali dan menggelengkan kepalanya. Tang Wutong tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Long Xiaoyao mengerutkan kening saat dia memandang Ye Sishui. Apakah ini semua nyata? Aku benar-benar tidak percaya. Mengapa? Mengapa Anda tidak memberitahu saya semua ini sebelumnya? Petik 2. Ye Sishui berbicara dengan jelas, ini karena aku adalah wanita suci dari gereja Roh Kudus. Saya adalah pemimpin gereja Roh Kudus. Saya adalah pemimpin tertinggi gereja Roh Kudus. Apa yang bisa saya katakan? Saya sudah melakukan banyak hal yang tidak bermoral dan tidak manusiawi. Saya memiliki darah ratusan ribu nyawa di tangan saya. Apa yang akan berubah jika saya memberitahu Anda semua ini? Sehingga Anda akan jatuh cinta lebih dalam dengan saya. Sehingga Anda akan menjadi tuan jiwa jahat. Sehingga kita akan menyeret semua keturunan kita ke dalam gereja Roh Kudus. Tidak, saya tidak bisa mengatakan semua ini kepada Anda. Bahkan, saya bahkan tidak bisa membaginya dengan orang lain. Saya hanya bisa mengubur semua itu di hati saya. Aku hanya bisa memimpikannya momen manis sesaat yang kumiliki dalam mimpiku. Kenangan manis ini yang mencegah saya menjadi perusak sejati dunia. Petik 2. Lihat ini. Ye Sishui mengangkat tangannya saat api emas lembut naik di sekujur tubuhnya. Ini kartu truf asli saya. Tidak ada yang akan mengharapkan master jiwa jahat dengan demon pupet jiwa darah untuk memiliki jiwa bela diri kedua. Bahkan ayah Zhongli Wu tidak tahu bahwa saya memiliki jiwa bela diri ini. Saya melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya dari semua orang.
Orang-orang dari gereja Roh Kudus pasti akan membunuhku jika mereka tahu aku memiliki jiwa bela diri ini. Karenanya, saya telah menyembunyikannya selama hampir 200 tahun. Saya tidak berharap itu bermanfaat hari ini. Dengan menggunakan kemampuan Phoenix untuk bangkit dari abu, aku bisa menyelamatkan kedua kehidupan kami. Petik 2. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya aku tidak masuk. Jika itu hanya kamu sendiri, kamu mungkin bisa bertahan hidup. Anda tidak perlu menyalakan energi hidup Anda. Petik 2. Ye Sishui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika kamu tidak masuk, aku benar-benar akan mati. Hati saya akan mati. Saya benar-benar ingin Anda masuk. Satu-satunya alasan mengapa saya memilih untuk masuk perangkap dengan sukarela adalah karena saya sudah bosan dengan dunia ini. Saya perlu menemukan tempat di mana saya benar-benar bisa berada. Saya telah merencanakan semua ini dengan hati-hati. Apakah Anda berpikir bahwa Su Tianran benar-benar dapat menipu saya? Apakah Anda pikir jebakannya akan berhasil jika saya tidak mau masuk? Saya menggunakan kesempatan terakhir ini untuk melihat apakah Anda masih mencintaiku, sama seperti 100 tahun berlalu. Saya sangat senang saya benar. Xiaoyao, terima kasih karena tidak mengecewakanku. Saya benar-benar bahagia. Petik 2. Napas Long Xiaoyao menjadi lebih menyakitkan saat dia menatap Ye Sishui. Namun, dia tetap diam. Ye Sishui mengangkat tangannya dan membelai wajahnya dengan lembut. Apa yang salah? Kenapa kamu diam saja? Petik 2. Kau telah membuat hidupku begitu sengsara dengan semua kebohonganmu. Long Xiaoyao mendongak ke langit dan berteriak. Pada saat itu, air mata mengalir dari matanya yang dulu. Dia tidak akan pernah berharap perjuangannya menjadi begitu tidak berarti. Dia tidak tahu bahwa dia memikul tanggung jawab atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Saat ini, dia tidak merasa lega atau bahagia. Dia hanya merasa seolah-olah dia kosong. Sensasi itu jauh lebih menyakitkan daripada apa yang telah dia lalui sebelumnya. Ye Sishui berbicara dengan lembut, Xiaoyao, ini adalah saat terakhir kita bersama di dunia ini. Meskipun hidup kita akan segera berakhir, aku ingin menjadi istrimu sejak saat ini dan seterusnya. Maukah kamu menjadi suamiku? Mulai sekarang, Anda tidak lagi harus mendengarkan pesanan saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan dan menjadi istri yang baik, oke? Petik 2. Long Xiaoyao menatap Ye Sishui dan berkata, selama ini, aku berpikir bahwa kamu adalah orang yang paling membuatku berutang permintaan maaf. Sekarang, saya akhirnya menyadari bahwa Muen adalah orang yang perlu kita minta maaf. Dia pasti menderita lebih banyak rasa sakit daripada yang kita alami. Meskipun telah meninggal, dia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kamu benar-benar kejam padanya. Petik 2. Ye Sishui menghela nafas dan berkata, kadang-kadang, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kita sering meremehkan kemampuan waktu untuk menyembuhkan luka. Alasan mengapa saya belum mengunjunginya selama bertahun-tahun adalah agar saya tidak akan membangkitkan kembali kenangan yang menyakitkan itu. Pada akhirnya, ia akhirnya memiliki keluarga dan mengambil tanggung jawab di Shrek Academy. Bahkan jika ingatan menyakitkan itu masih menjadi bagian dari dirinya, itu akan menjadi bagian kecil dari keberadaannya. Menurut pendapat saya, Anda lebih menderita dengan tetap di sisiku. Petik 2. Long Xiaoyao berbalik dan melihat ke arah Akademi Shrek sebelum berkata, brotermu, siapa yang akan tahu bahwa kita berdua salah tentang kebenaran saat itu? Gereja Roh Kudus selalu menjadi musuh bersama kita. Sishui, kamu benar. Paling tidak, aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum aku mati. Aku tidak akan mati seperti orang bodoh yang bodoh. Saudaraku, sepertinya aku tidak akan bisa membayar kembali apa yang aku berhutang padamu dalam hidup ini. Saya kira saya hanya bisa menebusnya dengan memberikan bantuan kepada murid Anda. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia dengan cepat berbalik dan menatap Ye Sishui. Sishui, apakah kamu benar-benar mau mengikuti semua yang aku katakan? Ye Sishui mengangguk diam-diam. Baik, meskipun Anda tidak akan bisa menebus semua yang telah Anda lakukan, mari kita coba tinggalkan sesuatu di benua ini. Mari kita lakukan sesuatu untuk saudaramu. Bagaimana itu terdengar? Petik 2.
Ye Sishui tersenyum dan berkata, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Long Xiaoyao berbalik untuk menghadapi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Yuhao, saya awalnya merencanakan agar Anda mencari saya setelah Anda mencapai peringkat 98. Sebelumnya, Xuanzi telah menulis kepada saya tentang bagaimana Anda berhasil membentuk inti jiwa Yin Yang komplement. Benarkah itu? Pelengkap Yin Yang. Dia benar-benar melakukannya. Ye Sishui sangat terkejut dengan apa yang dia dengar. Tidak heran dia mampu mengalahkan begitu banyak tuan jiwa jahat kita. Dia sebenarnya berhasil membentuk Yin Yang komplement Soul Cores, sesuatu yang hanya berhasil diselesaikan di Tian. Katakan padaku, nak, bagaimana tubuhmu bisa bertahan dari tekanan yang menakutkan? Petik 2. Huo Yuhao memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Ye Sishui. Dia hanya mengangguk pada Long Xiaoyao. Karena kamu sudah membentuk inti jiwa kedua sebelum menjadi Ultimate Douluo, ini artinya kamu harus membentuk inti jiwa ketiga ketika kamu mendorong untuk peringkat 99. Aku bisa melihat bagaimana itu akan sangat sulit. Saya awalnya ingin membantu Anda dalam dorongan terakhir Anda, tetapi sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu Anda lagi. Saat saya terus melemah sebelum saya mati, tidak ada lagi gunanya bagi saya untuk memegang kekuatan jiwaku. Jika saya memberikannya kepada Anda, itu mungkin benar-benar membantu Anda untuk membentuk inti jiwa ketiga Anda. Paling tidak, saya benar-benar akan membantu Anda membuat sejarah. Namun, saya tidak berpikir saya bisa hidup untuk melihat Anda mencapai peringkat 98. Saya kira saya hanya bisa memberikan Anda hal yang paling murni dalam kekuatan jiwaku, serta beberapa hal yang telah saya pahami dalam beberapa tahun terakhir. Ini akan menjadi satu-satunya cara aku bisa membayar Muen. Petik 2. Senior Long, aku tidak bisa menerima ini. Huo Yuhao memegang tangannya di depannya. Dia terkejut mengetahui bahwa Long Xiaoyao sebenarnya mencari dia untuk ini. Long Xiaoyao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan menolak tawaranku. Ini adalah keinginan terakhir saya. Jika Anda menolak saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Selain itu, saya lebih suka memberikan apa yang telah saya kembangkan kepada seseorang daripada membiarkannya hancur menjadi nol. Anda tidak perlu khawatir tentang saya menyerahkan semua kekuatan jiwaku kepada Anda. Saya hanya akan memberikan Anda hal yang paling murni dan paling mendasar dalam kekuatan jiwaku. Saya akan menyuntikkan energi murni ini ke tubuh Anda dan memungkinkan Anda mencernanya perlahan. Pada saat yang sama, itu mungkin akan membantu Anda membangun landasan untuk inti jiwa ketiga masa depan Anda. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Long Xiaoyao berbalik untuk melihat Tang Wutong. Sejujurnya, aku tidak berharap kamu telah membentuk inti jiwa kedua kamu juga. Apakah itu juga inti jiwa Yin Yang komplement? Petik 2. Tang Wutong melirik Huo Yuhao sebelum mengangguk. Iya, saya hanya berhasil menyelesaikannya dengan bantuan Yuhao. Petik 2. Bagus. Itu hebat. Sishui, aku ingin kamu menyerahkan kekuatan jiwamu pada wanita ini. Ini permintaan terakhir saya untuk Anda. Kami akan meninggalkan kekuatan kami di tangan mereka. Petik 2. Ye Sishui sedikit terpana, tapi dia segera mengangguk sebelum melihat Tang Wutong. Namun, Tang Wutong tampaknya memiliki ide yang berbeda. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, aku tidak ingin kekuatan dari Master Roh Jahat. Ye Sishui memberinya senyum pahit sebelum berkata, aku tidak lagi memiliki kekuatan dari diri tuan jiwaku. Faktanya, semua kekuatan jiwaku, termasuk pagoda Dewa Kematian, dihancurkan kembali di istana. Bahkan jiwa darah demon pupet jiwa bela diri saya dan tubuh saya sendiri telah dihancurkan. Tidak bisakah kau katakan bahwa aku tidak lagi memiliki tubuh? Saya sekarang hanyalah tubuh energi. Satu-satunya alasan jiwaku tidak hancur adalah karena kultivasi saya cukup tinggi. Awalnya saya hanya bermaksud untuk melindungi Xiao Yao dan mengeluarkannya hidup-hidup. Saya tidak tahu bahwa dia sudah terluka parah sebelum itu. Karenanya, hidupnya juga akan segera berakhir. Anda dapat yakin bahwa jiwa bela diri Radiant Phoenix saya belum ternoda oleh darah siapapun. Itu hanya mengandung kekuatan radiasi paling murni, yang juga merupakan sisi baik dan lembut dari diriku. Sekarang, saya bukan lagi Dewa Kematian Douluo.
Saya hanyalah istri Long Xiaoyao. Kamu Sishui sudah mati. Petik 2. Tang Wutong mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia masih belum bisa mengatasi hambatan psikologis di hatinya. Pada saat ini juga, sebuah suara yang sangat akrab terdengar di kepalanya. Dia benar. Dia bukan lagi dewa kematian Douluo. Semua benda kotor di tubuhnya mati selama ledakan. Bantu mereka memenuhi keinginan terakhir mereka. Petik 2. Ayah. Tang Wutong berseru. Huo Yuhao, Long Xiaoyao, dan Ye Sishui terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Tang Wutong. Penting untuk dicatat bahwa mereka semua berada di puncak dunia para penguasa jiwa. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kalau ada orang lain juga hadir? Tang Wutong memberi mereka senyum canggung dan menjelaskan, maaf. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang dikatakan ayahku. Baik, saya akan menerimanya. Tetapi saya tidak akan berterima kasih atas hadiah Anda. Petik 2. Ye Sishui tersenyum. Saya tidak pernah meminta ucapan terima kasih kepada siapapun. Saya hanya melakukan apa yang diinginkan suami saya. Xiaoyao benar. Saya berutang banyak pada Muen. Saya senang bahwa saya dapat melakukan sesuatu untuk muridnya dalam beberapa saat terakhir dalam hidup saya. Petik 2. Huo Yuhao berbalik menghadap Long Xiaoyao, hanya untuk melihat ketulusan di matanya. Tengkorak takdir singa emas 3 mata tidak memberinya peringatan bahaya yang akan datang. Dia tahu bahwa tidak ada dari mereka yang mencoba menipu mereka. Senior Long, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Huo Yuhao bertanya dengan sedih. Long Xiaoyao berkedip dan muncul kembali di belakangnya. Saya sudah menjelaskan sendiri. Saya ingin mati sebelum Sishui. Duduk. Saat berbicara, dia meletakkan salah satu tangannya di bahu Huo Yuhao. Meskipun dia sudah terluka parah, Kaisar Naga Douluo masih sangat kuat. Huo Yuhao dipaksa duduk. Tang Wutong juga duduk di hadapan Huo Yuhao saat mereka saling berhadapan. Mereka bisa melihat kesedihan dan keterkejutan di mata masing-masing. Long Xiaoyao dan Ye Sishui masing-masing berdiri di belakang Huo Yuhao dan Tang Wutong. Mereka menempatkan telapak tangan di belakang kedua punggung mereka. Kalian berdua bisa memadukan jiwa bela diri Anda, kan? Saya membutuhkan Anda berdua untuk mulai berkultivasi, dan perlahan-lahan menerima kekuatan jiwa kita. Long Xiaoyao memesan. Baik. Huo Yuhao mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di atas Tang Wutong. Pada saat itu, kekuatan Haodong mereka mulai mengalir di antara mereka ketika pusaran kecil yang tak terhitung mulai bergerak di antara tubuh mereka. Huo Yuhao telah menyelimuti deteksi spiritualnya di sekitar mereka berempat. Meskipun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya, dia tahu bahwa dia harus tetap waspada terhadap Ye Sishui. Lagi pula, dia adalah guru roh jahat yang paling kuat di dalam gereja Roh Kudus. Jika Ye Sishui memutuskan untuk melakukan sesuatu yang buruk pada Tang Wutong, Huo Yuhao akan segera menggunakan pemindahan Xuan Wu-nya untuk berganti tempat dengannya. Dia percaya bahwa dia masih bisa menangani pukulannya, terutama dengan keadaan saat ini. Setelah beberapa saat, sepertinya intuisi Huo Yuhao benar. Long Xiaoyao dan Ye Sishui telah memasukkan kekuatan jiwa mereka dengan cara yang lembut ke dalam kedua tubuh mereka. Long Xiaoyao berseru, kor jiwa yin yang komplement benar-benar luar biasa. Mereka jelas merupakan salah satu keajaiban dunia kita. Saya belum pernah melihat kekuatan jiwa yang begitu murni dan kental. Bahkan, mereka telah menyatu dengan sangat baik. Dua kor jiwa saling melengkapi satu sama lain sambil memberikan kekuatan lawan yang diperlukan untuk membangun kekuatan dan kekuatan. Ini benar-benar cara terbaik untuk melatih. Petik 2. Ye Sishui mengangguk dan berkata, itu benar. Meskipun saya memiliki jiwa bela diri kembar, saya tidak berani melatih Radiant Phoenix saya. Saya selalu menyembunyikannya dari semua orang. Jika tidak, saya mungkin juga memiliki kesempatan untuk membentuk inti jiwa yin yang komplement saya sendiri. Siapa tahu, mereka mungkin bisa menantang Ditian dengan tubuh manusia mereka jika mereka bisa menjadi Ultimate Douluo. Petik 2. Long Xiaoyao tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita menjadi bagian dari keajaiban ini. Long Xiaoyao dan Ye Sishui terus menyalurkan kekuatan jiwa mereka ke tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong.
Kekuatan jiwa yang mereka transfer tidak memiliki tipe unsur apapun. Itu adalah jenis kekuatan jiwa yang paling murni. Kekuatan jiwa mereka mampu segera menyatu dengan kekuatan Haodong tanpa konversi. Tidak heran mereka adalah Ultimate Douluo. Mereka tahu persis bagaimana menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membantu orang lain. Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong mampu menahan tekanan dari kekuatan jiwa karena inti jiwa Yin yang komplement mereka. Tubuh mereka menjadi jauh lebih tahan terhadap kekuatan-kekuatan ini setelah membentuk inti jiwa kedua mereka. 4 kor jiwa di tubuh mereka menyerap kekuatan jiwa murni dengan rakus saat budidaya Huo Yuhao dan Tang Wutong meningkat pesat.